Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Lady di sini. Jadi adik-adik, Kakak mau mengajak kalian untuk bermain games. Apa sih Kak gamesnya? Gamesnya adalah menebak gaya. Gaya apa tuh Kak? Gaya tokoh Alkitab. Jadi adik-adik semuanya yang tahu nanti dijawab dengan lantang suaranya. Oke, mari kita bermain. Kakak kasih contoh satu dulu ya. Contohnya yang pertama, adik-adik harus menebak. Adik-adik ada yang tahu? Kalau bisa jawab, adik-adik dengan semangat jawabnya. Ada yang tahu? Apa adik-adik? Yang barusan kakak peragakan adalah Musa. Musa membelah laut. Oke, yang kedua ya, sudah memasuki game nih. Jadi adik-adik harus memperhatikan kakak dengan baik. Oke, yang kedua. Wah, gampang banget tuh adik-adik. Apa tuh? Ini dia anak kecil, tubuhnya kecil, melawan seseorang, melawan raksasa. Kakak udah kasih clue. Pasti kalian semua tahu ya. Yang kakak ulangi nih ya gerakannya. Ayo apa adik-adik? Jawabannya apa semuanya? Ada yang jawab Musa lagi nggak? Apa ada yang jawab Delila, Simpson? Atau ada yang jawab Adam dan Hawa? Jadi yang barusan kakak peragakan adalah Daud. Daud yang bertubuh kecil melawan raksasa Goliat. Oke, yang ketiga, ini games yang terakhir ya, tebakan yang terakhir. Kalau yang tadi belum menang, kali ini harus menang adik-adik. Yang ketiga, badannya kecil adik-adik. Apa tuh? Siapa ayo? Dia menaiki pohon, kakak kasih clue-nya ya. Menaiki pohon karena badannya kecil. Dia mau melihat Tuhan Yesus. Ayo, siapa? Adik-adik pasti tahu siapa. Pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab langsung teriak dengan lantang. Jadi yang tadi kakak peragakan adalah Zakheus. Zakheus badannya kecil ya adik-adik, pendek. Jadi dia nggak bisa ngelihat orang-orang yang di atasnya dia gitu. Jadi dia pas mau lihat Tuhan Yesus dia harus naik pohon dulu baru bisa lihat Tuhan Yesus. Oke, sekian games dari Kak Lady, semuanya terberkati ya. Jadi buat adik-adik yang belum baca Alkitab, mari baca Alkitabnya biar tahu tokoh-tokoh Alkitab apa aja. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu GB Kemang. Adik-adik sehat? Puji Tuhan sehat. Nah, sebelum mulai ibadah, kakak akan memperkenalkan yang akan menemani kakak selama beribadah. Ada Kak Lady. Halo adik-adik. Dan ada juga Kak JJ. Halo. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita akan memulai doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Jojo. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sore ini Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sudah mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sekarang Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan yang sedang bekerja Tuhan. Tolong beri kesehatan Tuhan buat mereka Tuhan, dan juga Tuhan berkati Om Sigit Tuhan dipulihkan dari penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dan jauhkanlah dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Sebelumnya, Kak JJ udah siap? Siap. Kak Elo udah siap? Siap dong. Siap. Mari kita memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong,
adik-adik semuanya yang sungguh-sungguh ya buat Tuhan Yesus. Ya, shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, mari adik-adik duduk yang rapi. Ya, tidak ada yang jalan-jalan lagi. Duduk di tempat mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran. Biar kami fokus akan Engkau. Bahkan kami mau berkata, Roh Kudus kuasai kami agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk mama papa yang mendampingi anak-anak beribadah pada sore hari ini. Berkat-Mu berlimpah atas setiap orang tua yang mendampingi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik semua, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita semua. Sudah semua? Kamarta tunggu ya. Nah, kalau sudah ada Alkitabnya kita buka
di Kisah Para Rasul 5. Sudah? Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kak Marta akan bercerita hari ini tentang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Ya, kita mau belajar firman Tuhan, adik-adik dengar-dengaran ya. Nah, adik-adik kita mau baca di ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah, adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini akan menjual tanah mereka. Nah, pada gereja mula-mula setiap hasil penjualan diberikan kepada gereja. Lalu setelah sebidang tanah itu terjual, lalu mau diserahkan ke gereja, lalu mereka bertemu dengan Bapak Petrus. Ingat ya, Bapak Petrus. Ya, lalu dia memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Bapak Petrus. Tetapi adik-adik tahu tidak bahwa Bapak Ananias tidak memberikan seluruhnya. Tetapi ketika Bapak Petrus bertanya, apakah sudah semua Bapak Ananias? Dia katakan sudah. Ya. Lalu seketika itu juga Bapak Ananias itu terjatuh dan meninggal. Nah, setelah dikuburkan kembali ke pemakaman, lalu datanglah istrinya Ibu Safira. Karena Bapak Ananias tidak pulang-pulang, lalu dihampirilah ke gereja, bertanya. Lalu dikatakan oleh Bapak Petrus, apakah sudah semua ini hasil penjualan tanah? Sudah. Lalu matilah Ibu Safira juga. Nah, adik-adik, yang kita petik adalah hasil dari firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang kejujuran. Ayo adik-adik, siapa yang suka bohong? Bohong itu nggak boleh ya. Tadi kakak-kakak sekolah minggu sudah bernyanyi. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, adik-adik gak boleh bohong ya, seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira tadi. Ya, bohong itu apa sih ya adik-adik? Bohong itu adalah tidak jujur. Ya, tidak jujur. Mengatakan tidak yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik hari-hari ini pernah melakukan suatu ketidakjujuran atau bohong? Misalnya apa, Kak? Misalnya berbohong kepada orang tua. Ya. Lalu apa lagi? Adik-adik yang suka menyontek karena tidak ada persiapan untuk belajar atau ulangan. Lalu apa lagi? Ya, atau seperti ini. Saat kalian dikasih mama papa untuk persembahan, lalu sebagiannya dibuat jajan. Ayo adik-adik, ya, ingat-ingat, apakah sudah pernah melakukan kebohongan atau ketidakjujuran? Adik-adik datang kepada Tuhan ya, minta ampun. Ya, minta ampun atas pelanggaran yang adik-adik sudah lakukan. Nah, apa manfaatnya kalau kita jujur? Ya. Kalau adik-adik jujur, maka akan dipercaya sama orang lain. Senang gak dipercaya orang lain? Senang. Lalu apa selanjutnya? Hidupnya damai, enggak penuh dengan kebohongan. Apa adanya. Lalu apa lagi? Punya banyak teman. Senang gak punya banyak teman yang jujur? Senang. Berbicara apa adanya, menolong apa adanya. Jadi tidak dibuat-buat ya adik-adik ya. Nah, mulai sekarang adik-adik belajar untuk hidup jujur dan tidak bohong. Karena Tuhan senang sama anak-anak yang jujur. Ya. Nah, ayatnya Kak Marta juga mau katakan, yuk kita mau buka di Matius 5. Sudah dapat? Matius 5 ayat 37.
Sudah dapat semua? Kita mau baca yang keras-keras. Siapa adik-adik? Ya, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Berarti kalau adik-adik berbohong, itu semua berasal dari iblis atau si jahat. Adik-adik mau dikuasai oleh roh jahat? Enggak kan? Jadi adik-adik harus jujur. Jujur kepada Tuhan mengatakan yang sebenarnya. Jujur kepada orang tua. Jujur kepada teman-teman. Ya, jadi adik-adik enggak ada gunanya kalau berbohong. Malah akan membuat kita tidak damai sejahtera. Ya, jadi kebohongan itu adalah dosa. Jangan diulangi lagi kalau adik-adik pernah melakukan ya. Adik-adik sudah melihat. Dari Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, Tuhan marah buat orang-orang yang pembohong atau pendusta. Kalian tahu nggak bahwa segala pendusta adalah Bapak Lucifer, malaikat Lucifer, itu rajanya pembohong atau pendusta. Lalu adik-adik juga belajar jujur adalah berkomitmen. Aku tidak mau melakukan kebohongan lagi. Aku nggak mau bandel lagi. Jadi komitmen adik-adik buat diri sendiri sama Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan adik-adik semua. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan pasti beri kalau adik minta. Ya, Tuhan, aku mau jujur, aku nggak mau bohong. Pasti Tuhan dengar. Roh Kudus akan membantu adik-adik. Ya, jadi Kak Marta katakan sekali lagi, kalau adik-adik hidup jujur, Tuhan senang sama anak-anak yang jujur. Ya, dan tidak berbohong. Senang. Apa upahnya, Kak? Upahnya akan ada masuk dalam kerajaan surga. Mau masuk dalam kerajaan surga? Yuk, kita semua mulai sore hari ini, kalau kita pernah melakukan yang tidak baik, tidak jujur atau berbohong, mulai saat ini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari Bapak Ananias dan Ibu Safira bahwa bohong itu tidak berguna. Bahkan seperti Bapak Ananias dan Safira itu, dia mati adik-adik karena dia berbohong. Tuhan langsung menghukum mereka kalau mereka bohong. Baik adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Jadi firman Tuhan adalah bukan hanya dibaca, tetapi dilakukan setiap harinya ya adik-adik ya. Baik, mama papa dampingi anak-anak. Ajar anak-anak untuk berkata jujur juga. Biar semua kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Baik, inilah firman Tuhan sore hari ini adalah tentang kejujuran ya. Jadi belajar untuk jujur, belajar untuk berkomitmen buat diri sendiri untuk tidak melakukan kebohongan-kebohongan lagi. Kak Marta yakin anak-anak GBI Kemang, anak-anak yang hebat pasti bisa. Kak Marta yakin itu anak-anak Kemang adalah anak-anak yang keren. Ya, hingga saat ini juga kalau adik-adik menonton, ikutlah ibadah online agar adik-adik juga ikut beribadah walaupun saat ini dalam keadaan pandemi. Baik adik-adik, kita tutup Alkitabnya, kita taruh di atas meja, kita mau berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur Bapa buat sore hari ini. Kalau anak-anakmu sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang kejujuran, kami percaya Tuhan mampukan anak-anak kami. Biar Roh Kudus yang menuntun dan memimpin anak-anak kami. Tuhan berikan keberanian buat anak-anak kami berkomitmen untuk hidup jujur. Tidak berbohong. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti anak-anak GBI Kemang mampu bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami untuk hidup lebih jujur lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah sekolah minggu kami Tuhan. Walaupun kami beribadah online, kami percaya Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap rumah-rumah yang beribadah pada sore hari ini Tuhan. Kami mau diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami diberkati Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Yuk kita mau terima berkat.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai adik-adik dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.